Secara singkat, tradisi ikat kaki atau foot binding adalah sebuah proses mematahkan tulang kaki anak perempuan, lalu membungkusnya dengan sangat erat. Proses yang bertujuan untuk mengubah bentuk dan ukuran kaki ini, seperti yang bisa Anda bayangkan, berlangsung sangat lama dan luar biasa menyakitkan. Selain itu, praktik ini sangat membatasi ruang gerak wanita yang menjalaninya, bahkan seringkali berujung pada cacat permanen. Umumnya dipraktikkan di Tiongkok antara abad ke-10 dan ke-19, tradisi yang menghasilkan bentuk kaki menyerupai kuncup teratai atau lotus feet ini terus bertahan selama masa pemerintahan 5 dinasti. Ritual penikatan kaki ini biasanya mulai dilakukan pada anak perempuan yang baru menginjak usia antara 4 hingga 6 tahun. Di usia sekecil itu, tulang anak-anak sebagian besar masih berupa tulang rawan sehingga lebih mudah untuk dipatahkan dan dibentuk kembali. Proses penikatan kaki ini biasanya dimulai saat musim dingin tiba, ketika kaki mereka cenderung mati rasa akibat cuaca dingin. Ritual ini diawali dengan merendam kaki ke dalam air hangat, atau ramuan khusus yang terbuat dari herba, kacang-kacangan, bahkan darah hewan. Semua jari kaki kecuali ibu jari kemudian dipatahkan secara sengaja, lalu dibungkus rapat-rapat menggunakan perban katun, menekuknya ke bawah telapak kaki hingga membentuk sudut lancip demi mendapatkan bentuk mirip kuku hewan yang diinginkan. Setiap 2 hari sekali, ikatan kaki tersebut akan dilepas untuk dibersihkan dan dirawat dengan sangat teliti. Sains anatomi modern mencatat bahwa penekanan paksa ini menyebabkan deformitas permanen di mana tulang metatarsal kaki akan melengkung secara ekstrim hingga menyerupai jembatan patah. Jaringan ikat otot dan urat saraf di sepanjang telapak kaki dipaksa putus secara internal, memicu pendarahan bawah kulit yang konstan. Tekanan perban yang luar biasa kencang ini juga secara sengaja menghentikan pertumbuhan alami tulang kaki, mematikan zona proliferasi sel, dan memaksa struktur kaki menyusut hingga hanya menyisakan tulang-tulang rapuh yang saling bertumpuk secara tidak wajar. Saat perban dilepas, telapak kaki si gadis kecil akan dipijat atau dipukul-pukul agar lebih lunak dan persendiannya menjadi lebih lentur. Setelah itu, kaki dibungkus kembali dengan ikatan perban yang ditarik semakin kencang dari waktu ke waktu. Detail dari proses ini juga bisa sangat bervariasi, tergantung pada era serta wilayah geografisnya. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah Sichuan mempraktikkan bentuk modifikasi dari tradisi ini yang dikenal dengan istilah kaki mentimun. Versi penikatan kaki yang menghasilkan bentuk kaki panjang dan ramping ini melipat jari-jari ke bawah telapak kaki, namun sama sekali tidak memengaruhi bagian tumit atau pergelangan kaki. Sebagian wanita bahkan melakukan prosedur yang jauh lebih ringan. Mereka hanya membungkus kaki dengan erat agar tampak ramping, lalu mengenakan sepatu platform khusus yang disebut flower ball untuk meniru gaya berjalan anggun wanita berkaki ikat sempurna. Bahkan, ada pula wanita yang sama sekali tidak mengikat kaki mereka. Praktik mengikat kaki ini juga jauh lebih umum terjadi di wilayah utara dibandingkan di selatan, di mana tradisi tersebut sebagian besar hanya dilakukan oleh kaum bangsawan. Beberapa wanita mempertahankan ikatan kaki mereka seumur hidup, sementara yang lain memilih untuk melepasnya setelah mereka menikah. Meski hal itu terdengar seperti sebuah kelonggaran, kenyataannya, proses pemulihan atau pelepasan perban permanen tersebut bisa sama menyakitkannya dengan saat pertama kali kaki mereka diikat. Anda mungkin bertanya-tanya, jika tradisi mengikat kaki ini begitu menyakitkan dan menyebabkan cacat seumur hidup, mengapa mereka tetap melakukannya? Alasan pertama, karena tradisi ini bermula dari kalangan kelas atas, lambat laun praktik tersebut dianggap sebagai simbol status sosial dan penanda garis keturunan bangsawan. Anggapan ini tetap melekat kuat bahkan setelah tradisinya mulai merambah ke kelas sosial yang lebih rendah. Kedua, kaki yang mungil merupakan standar kecantikan ideal di Tiongkok kuno. Ukuran kaki yang kecil dianggap sebagai puncak keanggunan dan daya tarik seorang wanita. Menariknya, sisa-sisa keyakinan semacam itu mungkin masih memengaruhi kita hingga hari ini. Kisah Yesian yang ditulis sekitar tahun 850 Masehi pada masa dinasti Tang, menceritakan tentang seorang gadis berkaki ikat yang kehilangan sepatunya. Sang raja akhirnya berhasil menemukan gadis itu karena hanya kakinya yang cukup kecil untuk muat ke dalam sepatu tersebut. Mereka berdua kemudian saling jatuh cinta lalu memutuskan untuk menikah. Dongeng kuno inilah yang diyakini menginspirasi lahirnya kisah fabel modern yang kita kenal sekarang sebagai Cinderella. Selain melambangkan kecantikan estetis, kaki yang diikat konon juga menyimpan konotasi mendalam mengenai daya pikat sensualitas seorang wanita. Pasalnya, bentuk kaki yang diikat memaksa sang wanita berjalan dengan langkah-langkah kecil yang anggun sekaligus perlahan agar tubuhnya tidak terjatuh. Tradisi ini pada akhirnya diyakini dapat mengencangkan otot-otot panggul dan paha bagian dalam. Latihan otot tersebut dipercaya dapat mempersiapkan wanita untuk hubungan intim yang ideal. Oleh karena itu, tradisi mengikat kaki ini terus dipertahankan karena adanya anggapan tentang implikasi seksual di baliknya. Selain itu, beberapa sumber lain menyebutkan bahwa tradisi mengikat kaki, yang tidak lagi terbatas pada kalangan elit saja, juga mulai dipraktikkan oleh kelas pekerja untuk mendisiplinkan anak-anak perempuan yang aktif dan sulit diatur. Pekerjaan perempuan pada masa itu sebagian besar didominasi oleh kerajinan tang. San Chai Ngochu yang kini berusia 93 tahun dan pernah menjalani tradisi ini, mengungkapkan bahwa aturan tersebut sebenarnya tidak dipaksakan oleh kaum pria. Melainkan ibunya lah yang justru mendorongnya untuk mengikat kakinya. Ia mengisahkan bahwa sang ibulah yang terus-menerus mendesaknya agar bersedia diikat, hingga akhirnya ia pun menyerah dan mematuhinya. Namun kini ia sangat menyesalinya, karena kaki yang diikat tersebut justru menyisakan rasa sakit yang amat sangat. Catatan tertulis tertua mengenai praktik mengikat kaki ditemukan dalam beberapa puisi yang ditulis sekitar tahun 1100 Masehi, sementara bukti arkeologis paling awal berasal dari sepasang makam yang masing-masing berangkat tahun 1243 dan 1275 Masehi. Kendati demikian, tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya tradisi ini pertama kali dimulai.
Salah satu legenda menyebutkan bahwa asal-usul tradisi ini berakar dari kisah seorang selir kaisar Qi Selatan bernama Xiao Baojuan, yang berkuasa dari tahun 483 hingga 501 Masehi. Selir tersebut bernama Pan Yunu, sosok yang sangat tersohor karena keindahan kakinya yang mungil. Menurut kisah tersebut, ia pernah menari di atas lantai yang dihiasi lukisan bunga teratai emas. Sang kaisar begitu terpukau oleh tarian tersebut hingga memuji bahwa sekuntum teratai seolah mekar dari setiap langkah kakinya. Melalui pujian itu, sang kaisar kemungkinan ingin menyamakannya dengan Dewi Buddha Padmavati, yang erat kaitannya dengan bunga teratai. Meskipun tidak ada bukti bahwa Pan Yunus sendiri pernah mengikat kakinya, peristiwa inilah yang diduga melahirkan istilah kaki teratai, yang kelak menjadi sinonim dari praktik mengikat kaki ini. Para sejarawan umumnya memperkirakan bahwa awal mula praktik ini sebenarnya terjadi sekitar abad ke-10. Beberapa catatan mengeklaim bahwa Yao Niang, seorang penari dari masa Kaisar Liu yang bertahta dari tahun 961 hingga 976 Masehi, mengikat kakinya sedemikian rupa demi meniru bentuk bulan sabit. Rupanya, ia melakukan hal tersebut atas permintaan sang kaisar, yang telah membuat sebuah patung teratai emas raksasa berhiaskan mutiara serta batu permata demi melihatnya menari di atasnya. Kisah ini menceritakan betapa anggunnya tarian tersebut hingga menginspirasi wanita-wanita lain untuk ikut mengikat kaki mereka, yang pada akhirnya memicu lahirnya tradisi budaya ini. Ada pula yang meyakini bahwa karena bunga teratai sangat diagungkan kala itu, standar kecantikan seorang wanita dianggap akan kian terpancar jika memiliki bentuk kaki yang menyerupai teratai. Terbuat dari sutra atau katun, sepatu yang dikenakan oleh para wanita berkaki ikat ini dirancang khusus untuk menyerupai kuncup bunga teratai. Dengan bentuk yang umumnya menyerupai baji atau selongsong, ukuran ideal sepatu teratai ini hanyalah sepanjang 3 inci. Meskipun demikian, banyak peninggalan sejarah yang kini disimpan dalam koleksi barat memiliki ukuran berkisar antara 5 hingga 5,5 inci. Namun, bagaimana jika kaki seorang wanita terlalu besar untuk bisa masuk ke dalam sepatu berbentuk teratai berukuran 3 hingga 5 inci tersebut? Tentu saja, selalu ada trik cerdik yang bisa dilakukan demi mendapatkan bentuk kaki sekecil mungkin. Sebagai contoh, wanita yang ukuran kakinya tidak sanggup memenuhi standar ideal 3 inci terkadang membiarkan bagian tumit mereka menyembul keluar di balik sepatu. Bagian tumit tersebut kemudian dibalut lagi dengan kain pengikat, atau disembunyikan secara cerdik di balik lipatan gaun panjang mereka. Sungguh sebuah trik yang sangat cerdik. Proses pengikatan itu sendiri sudah terdengar sangat menyiksa, tetapi penderitaan mereka sama sekali tidak berhenti di situ saja. Demi mendapatkan bentuk teratai yang didambakan, langkah-langkah ekstrim kerap kali diambil untuk memaksa perubahan bentuk kaki wanita tersebut. Dalam beberapa kasus, bagian daging kaki mereka bahkan sengaja disayat. Benda-benda tajam juga sengaja disisipkan ke dalam balutan perban, hingga menimbulkan berbagai luka robek yang parah. Kedua taktik kejam ini sengaja dilakukan agar daging kaki mereka membusuk dan mengelupas, sehingga ukuran kaki dapat menyusut lebih kecil lagi. Walaupun tindakan mutilasi ini dilakukan secara sengaja, kurangnya perawatan yang higienis seringkali memicu berbagai masalah kesehatan yang serius. Contohnya, kuku kaki yang tidak dipotong secara berkala dapat dengan mudah tumbuh ke dalam daging atau mengalami cantengan. Kondisi ini tidak hanya melukai jari kaki, melainkan juga dapat memicu efek samping yang sangat fatal seperti infeksi parah. Untuk mencegah risiko tersebut, beberapa anak perempuan bahkan harus merelakan kuku kaki mereka dicabut secara permanen, tindakan yang tentunya membawa bahaya tersendiri. Investigasi sejarah medis menunjukkan bahwa ketiadaan standar higienis dan antiseptik di masa kuno membuat luka cantengan tersebut cepat berubah menjadi gangren. Bakteri anaerob akan memakan jaringan daging yang mati akibat ketiadaan suplai darah, memicu bau busuk yang sangat menyengat bahkan dari jarak beberapa meter. Untuk menyamarkan aroma pembusukan daging hidup ini, para ibu di masa itu biasanya menaburkan bubuk wewangian tawas berlebih atau merendamnya kembali ke dalam ramuan teh pekat, menyembunyikan proses pembusukan biologis yang sedang menggerogoti tubuh anak mereka demi sebuah ilusi estetika sosial. Masalah lainnya adalah balutan perban yang terlampau ketat dapat menghambat aliran darah di kaki, di mana buruknya sirkulasi ini membuat luka yang timbul menjadi sangat sulit untuk sembuh. Luka tersebut akan sangat lambat untuk sembuh, dan pada kasus yang parah, dapat menyebabkan pembusukan jaringan kulit. Yang lebih mengerikan, infeksi ini bisa menjalar hingga ke tulang, yang membuat jari-jari kaki terlepas dengan sendirinya. Anda mungkin berpikir bahwa kengerian ini sudah cukup untuk menyadarkan orang-orang betapa berbahayanya tradisi ikat kaki ini. Namun secara mengejutkan, hilangnya jari kaki justru dianggap sebagai hal positif karena membuat kaki bisa diikat dengan jauh lebih kencang. Infeksi yang kerap terjadi akibat praktik ini juga terkadang membawa satu dampak buruk lainnya yang sangat fatal, yaitu kematian. Tradisi ikat kaki ini dapat memicu shock septic. Faktanya, beberapa perkiraan menyebutkan sekitar 10% anak perempuan yang menjalani proses ini akhirnya meregang nyawa. Bagi mereka yang berhasil bertahan hidup, sisa hidup mereka pun jauh dari kata indah karena penderitaan yang terus membayangi. Tulang kaki mereka akan terus-menerus patah dan pulih secara berulang selama sisa hidup mereka. Sebuah penderitaan tanpa akhir yang tentu sangat menyiksa. Meski kerusakan fisik pada kaki sudah sangat jelas terlihat, dampak buruknya tidak berhenti sampai di situ saja. Faktanya, bagian tubuh lainnya juga ikut menanggung penderitaan akibat keterbatasan gerak ini. Yang paling memprihatinkan, wanita dengan kaki yang diikat diketahui memiliki kepadatan tulang pinggul 5,1% lebih rendah, serta kepadatan tulang belakang 4,7% lebih rendah. Penurunan kepadatan tulang hingga 5,1% pada pinggul dan 4,7% pada tulang belakang ini terjadi karena hilangnya fungsi mekanis kaki sebagai penopang beban tubuh. Akibat berjalan menjinjit dengan bertumpu hanya pada tumit dan ibu jari, biomekanika tubuh wanita berubah total, yang menyebabkan atrofi otot paha secara masif dan pengikisan sendi lutut dini.
Perusakan struktural ini membuat para wanita lansia berkaki ikat di Tiongkok kuno harus menghabiskan masa tua mereka dalam kelumpuhan total, di mana tugas fisik paling sederhana sekalipun seringkali berakhir dengan patah tulang fatal yang mempercepat kematian mereka. Kedua faktor ini secara signifikan meningkatkan risiko mereka mengalami patah tulang panggul maupun tulang belakang. Dampak merusak dari tradisi ikat kaki ini sebenarnya bukanlah sebuah rahasia. Pada abad ke-13, seorang cendekiawan Tiongkok bernama Che Ruoshui mengecam keras adat ini dan mempertanyakan mengapa anak perempuan berusia 4 atau 5 tahun harus dipaksa menanggung rasa sakit yang luar biasa. Pada tahun 1668, Kaisar Kangxi sempat mencoba menghentikan praktik ini dengan mengeluarkan larangan resmi. Namun, terlepas dari niat baik sang kaisar, masyarakat luas menentang keras aturan tersebut, hingga akhirnya ia terpaksa mencabut kembali larangan itu karena praktik ini masih terlalu mengakar kuat. Para penulis Tiongkok di abad ke-18 juga menyuarakan penolakan mereka, yang kemudian diikuti oleh banyak pemimpin pemberontakan Taiping pada abad ke-19. Para misionaris Kristen pun turut berupaya keras untuk menghentikan kebiasaan ini secara aktif. Meskipun telah dilarang secara resmi pada tahun 1912 setelah revolusi nasionalis tahun 1911, tradisi ikat kaki ini baru benar-benar lenyap secara menyeluruh pada tahun 1949 seiring berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 1999, pabrik sepatu terakhir yang memproduksi sepatu Lotus resmi ditutup untuk selamanya. Dan memasuki tahun 2000, hanya tersisa sedikit wanita lanjut usia yang masih hidup dengan kondisi kaki yang diikat. Bagaimana menurut Anda mengenai tradisi ini?